Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kita sebelum mulai pembelajaran berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran lagi, apakah teman-teman sudah lengkap di sini? Sudah. Alhamdulillah sudah lengkap. Di pagi hari ini kita melakukan pembelajaran hari menanam pohon. Di sini sudah Pak Guru tulis. Jadi kita sebagai makhluk hidup memerlukan oksigen, memerlukan lingkungan yang sehat, memerlukan oksigen yang harus kita miliki itu sehat sekali. Di Indonesia ini Presiden kita Pak Jokowi melakukan di lingkungan untuk menanam pohon, untuk membangun masyarakat setempat, untuk melakukan membantu masyarakat. Jadi yang kita lakukan hari dan kapan kita lakukan dan menjadikan sebuah pengetahuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Di sini kita akan kapan kejadian menanam pohon, kapan melakukan tanaman pohon. Di situ coba anak-anak baca di buku paket itu mulai kegiatan kapan. Coba salah satu anak ayo baca. Ini Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 100 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. sudah anak-anak? Nah, sudah. Jadi kita akan mengetahui berita itu kapan terjadi dan presiden kapan yang dilakukan. Coba anak-anak itu ada pertanyaan, jawab ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Menanam pohon. Jadi masyarakat menanam pohon. Yang kedua pertanyaannya, apa itu anak-anak? Kapan hari masyarakat dan presiden menanam pohon? 28 November 2015. 28 November 2015. Yang ketiga, di mana kegiatan yang dilakukan oleh presiden dan masyarakat? Di Taman Hutan Rakyat. Di Taman Hutan Rakyat. Hutan Rakyat. Yang keempat, siapa yang melakukan? Presiden Jokowi dan masyarakat. Presiden Jokowi dan masyarakat.
kelima pertanyaannya, mengapa kita melakukan tanam pohon? Mengapa harus kita jaga tanaman pohon dan lingkungan pohon? Terus pohon apa yang dilakukan oleh presiden dan masyarakat? Coba di situ cari buku paket. Bermacam-macam pohon. Nah, jadi presiden dan masyarakat itu menanam pohon itu bermacam-macam pohon. Bermacam-macam pohon, berbagai macam pohon-pohon di dalam lingkungan kita. Terus kita sebagai warga Indonesia harus bertanggung jawab oleh warga keluarga, oleh masyarakat dan warga negara kita. Bahas selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga Indonesia. Tanggung jawab sebagai warga Indonesia. Yang pertama apa coba? Sebagai warga Indonesia yang harus dijaga ini. Nah, ini. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab sebagai diri sendiri. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus menjaga tanggung jawab diri sendiri. Contohnya kita harus menjaga sampah di lingkungan, menjaga keharmonisan di lingkungan. Kita harus sopan dengan bapak dan ibu, kita harus sopan dengan sedulur-sedulur kita harus sopan dengan orang lain. Terus yang kedua apa? Coba anak. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi yang dimaksud tanggung jawab terhadap keluarga itu biasanya pada orang tua, yaitu kepada bapak. Kita sebagai bapak harus bekerja keras untuk memberikan anak, untuk mengasihkan jajan atau berbagai macam nafkah gitu. Yang ketiga apa coba anak-anak? Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi kita melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pribadi sendiri kita harus melakukan musyawarah atau kegiatan apa untuk memajukan warga di masyarakat kita. Contohnya gotong royong dan saling membantu, itu tanggung jawab terhadap masyarakat kita. Kita harus sosialisasi, kita harus sosial, kita harus interaksi kepada orang lain. Itu tanggung jawab kepada masyarakat. Yang keempat apa coba? Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. bangsa dan negara. Jadi yang dimaksud tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, kita warga negara harus melakukan
prestasi di sekolah, contohnya kita harus bisa dapat ranking, kita harus bisa melakukan lomba-lomba atau gimana, kita harus menang, sangat harus memajukan, membantu warga negara kita. Yang selanjutnya yang kelima, Tanggung jawab terhadap Tuhan. tanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi di sini walaupun anak-anak, walaupun bapak-bapak, walaupun di lingkungan semua yang sebelum kita sebutkan di sini itu tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya kita harus menjaga sholat, contohnya kita harus menjaga, harus semangat mengaji, kita harus semangat berbuat baik kepada orang, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Tuhan. Contohnya kita cintai alam, cintai lingkungan, dan berbagai macam kita harus melakukan itu. Terus yang selanjutnya kita melakukan yang selanjutnya pembelajaran kita di pagi hari ini, jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat itu, contohnya kita harus melakukan pengusaha, bapak ibu atau anak-anak kita harus menjadikan sebuah ekonomi yang baik di jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Contohnya di buku paket itu ada, sebutkan ya anak-anak, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Coba sebutkan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di situ. Sebagai petani. Ya, pertama kita ada jenis-jenis ekonomi masyarakat, yaitu petani. Petani itu apa anak-anak? Coba jelaskan, tahu gak petani? Petani yaitu melakukan kayak di sawah, bapak orang tua kita kayak di kita bapak melakukan di sawah, dan di lingkungan kita itu yang dinamakan petani, persawahan di sawahan. Yang kedua itu apa anak-anak? Yang kedua peternakan. Peternakan biasanya orang tua atau masyarakat itu melakukan ekonomi dengan membuat apa, bebek atau ikan atau sapi, yang dinamakan peternakan itu ini. Bebek. Tiga itu apa? Coba. Ketika perikanan biasanya itu apa, coba sebutkan pengertian perikanan. Coba perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan secara umum. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Jadi perikanan itu ada kegiatan di darat dan di
laut. Yang di darat itu contohnya kayak usaha bebek, usaha lele, usaha dan lain-lain. Kalau perikanan di laut itu biasanya nelayan dan lain-lain. Yang keempat apa coba? Pertambangan. Pertambangan ya. Pertambangan itu kayak melakukan usaha lele dan usaha ikan-ikan. Terus yang selanjutnya yaitu perdagangan ya anak-anak. Nah, langsung saja perdagangan yang keempat. Nah, di masyarakat ada perdagangan dan melakukan ekonomi perdagangan ini biasanya ibu-ibu jual sembako atau jual apa itu yang dinamakan perdagangan. Apakah di pembelajaran hari ini sudah paham semua anak-anak? Sudah. Alhamdulillah di sini sudah dijelaskan oleh Pak Guru. Bila ada salah atau ada kekurangan dipelajari di rumah, dipelajari sama orang tua, dipelajari sama teman-teman yang dekat, dimusyawarahkan gimana enaknya gitu. Sudah cukup pembelajaran hari ini. Saya tutup pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian pembelajaran di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam